Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momen inersia batang kurus. Saya akan buktikan momen inersia batang kurus bila diputar dengan sumbu putar melalui pusat masanya dan tegak lurus batang. Batang kurus yang dimaksud adalah batang yang panjangnya itu terlalu besar dibanding dengan diameter penampangnya. Jadi ini penampangnya ini bisa kita abaikan terhadap panjangnya. Berarti ini dianggap benda satu dimensi, begitu ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau ini saya putar dengan sumbu putar melalui pusat masanya seperti ini ya. Nah, sumbu putarnya adalah sumbu Y, ini tegak lurus dengan batang melalui pusat massa di sini ya. Nah, berapa momen inersianya? Nah, saya akan menggunakan kalkulus untuk membuktikannya. Nah, perhatikan saya akan ambil cuplikan panjang sebesar dx pada batang ini. Nah, panjang dx ini mempunyai massa dm. Nah, kalau cuplikan massa dm ini diputar dengan sumbu putar sumbu y, ya. Nah, seperti ini, kalau saya gambarkan, maka dia akan memiliki jari-jari sebesar x. Ini saya umpamakan aja jari-jarinya sebesar x. Nah, terus kemudian saya definisikan rapat massa satu dimensi. Rapat massa satu dimensi itu adalah massa batang dibagi dengan panjangnya ya. Jadi M itu massa batang secara keseluruhan dibagi dengan panjangnya. Nah, dan kalau saya ambil cuplikannya, nah massa cuplikan dibagi dengan cuplikan panjangnya itu sama aja dengan M per L ya. Jadi ini sebanding. Jadi yang namanya rapat massa satu dimensi atau massa jenis satu dimensi, massa dibagi panjang bisa keseluruhan, bisa cuplikannya ya. Nah, sekarang perhatikan di sini, dm ini bisa saya tulis M per L kali dx. Nah, seperti ini ya. Jadi mu-nya sudah lupakan. Nah, kalau kita menghitung berapa momen inersia dari cuplikan massa dm ini yang berputar dengan jari-jari x, nah kita harus menganggap bahwa cuplikan massa ini adalah suatu partikel yang sangat kecil sekali. Jadi kalau dia berputar dengan jari-jari x, maka dia akan memiliki momen inersia cuplikan sebesar dm kali x kuadrat. X itu sekali lagi jari-jarinya ya. Atau boleh saya tulis di sama dengan x kuadrat kali dm. Nah, jadi DI-nya itu X kuadrat, DM-nya saya ganti dengan M per L kali DX. Nah, ini sudah saya ganti ya. Nah, sehingga kalau I-nya saya cari ya integral dari ini ya. Integral dari batas integrasinya min setengah L sampai plus setengah L X kuadrat M per L DX gitu ya. Nah, ini momen inersia dari batang yang diputar tadi. Oke, sekarang perhatikan di sini batas integrasinya min setengah L sampai plus setengah L. Karena ini kan pangkal koordinat ya, saya anggap ini pangkal koordinat. Jadi kalau panjang batang itu L, yang ke sana itu setengah L, yang ke kanan juga setengah L. Jadi yang di sini ini koordinatnya adalah min setengah L, 0 kan. Yang di sini plus setengah L, 0. Jadi batas integrasinya adalah min setengah L sampai dengan setengah L, positif. Nah, coba perhatikan baik-baik sekarang. Ini M per L-nya bisa saya keluarkan dari tanda integral, karena M dan L ini adalah suatu bilangan atau konstanta ya. Kemudian yang saya integral cuma X kuadrat aja. Jadi kalau ini saya integralkan, hasilnya kan X pangkat 3 per 3 ya. Batasnya min setengah L sampai dengan plus setengah L. Nah, kalau begitu, ini tiganya bisa saya keluarkan dulu, karena ini bilangan, bisa saya tulis seperti ini. Kemudian setengah L-nya saya masukkan dulu, jadi setengah L pangkat 3, dikurangi dengan X pangkat 3, tapi ini minus ya, minus setengah L pangkat 3, gitu ya. Oke, nah jadi kalau begitu, ini hasilnya adalah L pangkat 3 per 8, sedangkan yang ini minus kali minus positif ya. Jadi ini hasilnya L pangkat 3 per 8 juga. Jadi ini kalau saya jumlahkan, ini 2 per 8 L pangkat 3, berarti seperempat L pangkat 3. Saya kalikan, berarti hasilnya adalah 1/12 mL kuadrat. Nah, itulah momen inersia dari batang kurus yang diputar dengan sumbu putar melalui pusat massa dan tegak lurus dengan batang. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik. Bagaimana kalau misalkan batang ini diputar bukan di pusat massanya, tapi geser ke sini, ke ujung, ke salah satu ujung, bisa kiri, bisa kanan. Nah, kalau itu kita pakai aturan Steiner aja, atau aturan sumbu sejajar ya. Steiner ini seorang ahli fisika dari Inggris ya, menemukan aturan ini. Jadi kalau sumbunya digeser, katakanlah ke titik B, maka caranya kita harus cari dulu berapa pergeseran
Sumbu yang baru ini terhadap pusat masanya titik O. Berarti D-nya itu adalah setengah L ya. Digeser ke sini. Setengah L. Karena ini O itu kan pusatnya. Jadi I di sumbu yang baru menurut aturan Steiner itu adalah I0 plus MD kuadrat. I0 itu adalah momen inersia batang kurus yang melalui pusat massa ya. Oke, I0-nya tadi sudah kita temukan 1/12 ml kuadrat. Sedangkan D-nya itu adalah setengah L saya kuadrat. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau saya jumlahkan hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi kalau batang kurus ini diputar dengan sumbu putar melalui salah satu ujungnya dan tegak lurus batang, maka momen inersianya lebih besar, yaitu 1/3 ml kuadrat. Padahal kalau di pusatnya kan cuma 1/12 ml kuadrat gitu ya. Oke, bagaimana kalau misalkan batang ini diputar tapi miring posisinya? Miring seperti ini ya, diputar miring dengan bentuk sudut alfa terhadap sumbu X misalkan. Cara yang paling bagus untuk menentukan momen inersianya adalah ya kita uraikan aja panjang batang ini ke arah sumbu X, saya namakan LX, yang ke arah sumbu Y namanya LY. Karena ini diputar dengan sumbu putar sumbu Y, ya kalau mutarnya bisa putar secara putaran jarum jam pulih perlawanan, itu tidak mempengaruhi hasil momen inersianya ya. Nah misalnya diputar seperti ini terhadap sumbu putar Y, maka nanti yang mempunyai momen inersia itu adalah komponen urean LX aja. Karena LY ini terletak pada sumbu, dia tidak punya momen inersia. Jadi kalau begitu momen inersianya terhadap sumbu Y adalah kalau diputar pada salah satu ujung itu kan 1/3 ml kuadrat, tapi L yang punya momen L ke arah X aja. Jadi ini LX ya, LX kuadrat. Nah LX itu adalah L cos alpha kan. Jadi L cos alpha saya taruh sini, sehingga hasilnya momen inersia terhadap sumbu Y kalau batangnya miring ini adalah 1/3 ml kuadrat cos kuadrat alpha. Physics is very easy and fun.